Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tablet sublingual. Dengan anggota kelompok antara lain Tegif Desti Sapitri dengan NIM 152, Anifa Nurrahmah dengan NIM 153, Incira Adela Miranda dengan NIM 157, Safira Najwa dengan NIM 160, Lutfia Amalia dengan NIM 161, Talita Iftina dengan NIM 165, dan Cantika Ananda dengan NIM 167. Ada beberapa poin yang akan dibahas mengenai definisi contoh di pasaran, eksipien khusus, formula, rasionalisasi formula, metode pembuatan, hasil evaluasi, pembahasan, serta kesimpulan. Definisi tablet sublingual. Apa itu tablet sublingual? Menurut Farmakopeia edisi 6 2020, tablet sublingual adalah tablet yang pemakaiannya dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah, sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Next. Contoh produk di pasaran, ada Sapris, Mitra, Suboxone, next, isosorbit dinitrat, Varsorbit, dan Subutex. Eksipien khusus yang digunakan dalam tablet sublingual adalah superdisintegran. Contoh superdisintegran yang biasa digunakan adalah clostrovidone, sodium salicylate, closcarmelosel sodium. Keuntungan dari penggunaan eksipien: meningkatkan laju disolusi tablet, mempercepat waktu hancur tablet, dan memudahkan proses manufaktur. Kekurangan dari penggunaan eksipien: sodium salicylate bersifat higroskopis dan inkompatibel terhadap asam askorbat. Clostrovidone tidak larut dalam air. Next. Selanjutnya, ini merupakan formula yang kami pakai, terdiri dari aerosil sebanyak 3 mg sebagai pengikat, ekstrak kental tembakau sebanyak 1,75 mg sebagai zat aktif, sorbitol sebanyak 108,25 mg sebagai pemanis, asam sitrat 1 mg sebagai agen pekelat, amprotat 2,5 mg sebagai pengisi, mg stearat 7,5 mg sebagai lubrikan, primogel 6 mg sebagai penghancur. Next. Adapun rasionalisasi formula, yakni metode kempa langsung merupakan metode pembuatan tablet berupa proses granulasi yang memerlukan adanya bahan tambahan yang sesuai sehingga dapat dikempa langsung. Alasan pemilihan metode ini karena memiliki waktu hancur dan disolusi yang baik sehingga tidak melewati proses granul tetapi langsung menjadi partikel. Sedangkan tablet sublingual dituntut untuk memiliki absorpsi yang cepat dan respon farmakologi yang cepat yang dapat dicapai dengan membuat tablet kempa yang sifat alirnya dapat larut dengan cepat di sel lipat. Dalam formula digunakan eksipien antara lain primogel sebagai penghancur, aerosil sebagai pengikat, sorbitol sebagai pemanis, asam sitrat sebagai agen penghelat, MgCr sebagai lubrikan, dan amprotap sebagai pengisi. Alasan digunakan primogel dan amprotap karena bahan ini merupakan bahan super disintegran yang dapat mempercepat waktu untuk menghancurkan tablet dibandingkan dengan bahan disintegran lain, sehingga bioavailabilitas zat aktif pada tempat absorpsi cukup baik dan obat dapat mudah terabsorpsi dan cepat berefek. Bahan aktif pada formula ini berbentuk ekstrak kental yang bersifat lengket, eksipien asam sitrat, dan sorbitol memiliki sifat higroskopis hingga perlu ditambahkan aerosol sebagai pengaring ekstrak atau adsorben. Sekaligus untuk membantu melindungi partikel yang higroskopis dari kelembapan udara luar. Magnesium stearat yang ditambahkan sebagai lubrikan mampu membantu tablet agar tidak menempel pada lubang cetakan, sehingga tablet yang dihasilkan memiliki permukaan halus. Next. Titik kritis dalam proses kempa langsung ini ialah dalam pemilihan bahan, sifat alir, dan pengaruh formulasi terhadap kompresibilitas. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan sedikit saja dapat mempengaruhi sifat alir dan kempa, sehingga menjadi tidak sesuai untuk dikempa langsung. Pada metode kempa langsung diperlukan eksipien yang memungkinkan untuk pengempaan langsung, tanpa melalui tahapan granulasi terlebih dahulu. Eksipien ini terdiri dari zat berbentuk fisik khusus yang memiliki sifat aliran dan kemampuan kempa yang diinginkan. Selanjutnya ada metode pembuatan tablet. Tablet sublingual ekstrak kental tembakau dilakukan pembuatan dengan metode kempa langsung. Semua bahan ditimbang untuk masing-masing formula. Kemudian sebanyak 3/4 aerosil dicampurkan ke dalam ekstrak kental dan asam sitrat hingga memperoleh campuran serbuk hijau yang kering dalam mortir. Kemudian ditambahkan sorbitol dan amprotap serta primogel. Hasil dari campuran tersebut dicampurkan ke dalam campuran sisa aerosil 1/4 dan magnesium stearat.
Kemudian dilakukan uji sudut diam, uji sifat alir, dan uji penetapan untuk campuran serbuk. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam corong alimentasi dan kemudian ditablet. Berat satu tablet diharapkan adalah 150 mg. Tablet ataupun serbuk yang telah dicampur disimpan di dalam desikator. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi campuran serbuk. Pada uji pertama yaitu uji sifat alir dengan prosedur sebagai berikut dengan syarat lebih besar dari 10 gram per detik dengan hasil rata-rata 66,619. Yang kedua yaitu uji sudut diam dengan prosedur sebagai berikut dengan syarat tidak lebih dari 40 derajat dan kurang dari 30 derajat dengan hasil rata-rata sudut diam 52,850 yang tidak memenuhi syarat. Yang ketiga yaitu uji pengetahuan serbuk dengan prosedur sebagai berikut dengan syarat kurang dari 20% dengan hasil persentab atau rata-rata 13,16 yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu evaluasi tablet sublingual. Yang pertama yaitu uji keseragaman bobot dengan prosedur sebagai berikut. Nah, syaratnya tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang sebesar 10% dari bobot rata-ratanya dan tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang 5% dari bobot rata-ratanya. Dengan hasil bobot rata-rata 0,1509 kurang lebih 0,002107 dengan range-nya 5% dan 10% bobot adalah 0,1433 sampai 0,1584 dan 0,1358 sampai 0,1660. Yang selanjutnya yaitu uji kekerasan tablet dengan prosedur sebagai berikut. Syaratnya tablet sublingual memiliki kekerasan 4 sampai 8 kP dengan hasilnya tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya uji waktu hancur dengan prosedur sebagai berikut dengan syaratnya kurang dari 2 menit atau kurang dari 120 detik dengan hasilnya memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu uji kerapuhan dengan prosedur sebagai berikut. Syaratnya kurang dari 1% dengan hasilnya tidak memenuhi persyaratan. Yang terakhir yaitu uji waiting time dengan prosedur sebagai berikut. Dengan syaratnya kurang dari 2 menit dengan hasil tidak memenuhi persyaratan. Pembahasan. Penjelasan zat aktif dan ekspien. Zat aktif yang digunakan yaitu nikotin yang terkandung di dalam ekstrak etanol daun tembakau. Kadar nikotin dalam daun tembakau adalah 0,2% bobot per bobot, sehingga kadar nikotin dapat dikonversikan ke dalam dosis efektif ekstrak daun tembakau yang digunakan dalam tiap tablet sebesar 1,75 mg. Magnesium sehat memiliki fungsi sebagai lubrikan pada kapsul dan tablet yang bersifat hidrofobik, sehingga cenderung menurunkan kecepatan disintegrasi dan disolusi tablet dan membantu tablet agar tidak menempel pada lubang cetakan, sehingga tablet yang dihidupkan akan memiliki permukaan yang licin, halus, dan menculat. Aerosil berfungsi sebagai pengurang daya lengket partikel tablet sehingga gesekan partikel satu sama lain akan berkurang. Aerosol juga dapat mengikat lembab dan dalam bentuk serbuk dapat mempertahankan daya alirnya yang baik. Asam sitrat memiliki fungsi sebagai antioksidan, agen bakar, dan agen pengkelat. Next. Dermaga berfungsi sebagai penghancur tablet dengan cara menyerap air ke dalam tablet melalui pori-pori tablet yang kemudian tablet akan hancur menjadi bagian yang lebih kecil. Amprotap merupakan bahan yang stabil dalam keadaan kering tanpa pemanasan dan terlindung dari kelembapan yang tinggi. Amprotap akan menjadi inert dalam kondisi penyimpanan normal jika digunakan sebagai bahan fungsi atau bahan penghancur dalam sediaan padat. Sorbitol berfungsi sebagai bahan tambahan, pemanis, dan bahan pengikat yang merupakan gula alkohol dengan tingkat kemanisan 60% dari sukrosa. Pembuatan tablet sublingual. Tablet sublingual merupakan tablet yang memiliki waktu hancur yang tepat, yang cepat, dan bioavailabilitasnya yang tinggi. Dalam pembuatan tablet sublingual dengan zat aktif ekstrak tembakau digunakan bahan-bahan farmasetik seperti aerosol, sorbitol, asam sitrat, amprotap, magnesium serat, dan primogel. Next. Pada formula digunakan primogel agar menyerap air dan mengembang secara 3 dimensi. Lalu dengan adanya air, adesivitas antar partikel berkurang sehingga partikel akan pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Jumlah 34 aerosil dan asam sitrat yang terdapat pada tiap formula dicampurkan pertama kali ke dalam ekstrak dan dicampur ke dalam mortir. Aerosil akan menyerap air dari ekstrak kental sehingga ekstrak menjadi kering dan asam sitrat akan menjaga nikotin agar tidak teroksidasi. Karena diketahui nikotin memiliki sifat yang mudah teroksidasi. Kemudian sisa aerosil ditambahkan ke dalam magnesium stearat. Aerosil akan memperbaiki sifat hidden dari magnesium stearat sehingga proses lubrikasi dari magnesium stearat dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, sorbitol dicampur ke dalam primogel dan amprotap terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan ke dalam campuran aerosil, ekstrak, dan asam sitrat. Campuran serbuk yang higroskopis ini dapat menyebabkan campuran menempel pada lubang cetakan saat akan dilakukan tabletasi. Next.
Oleh sebab itu, magnesium syarat dan sisa aerosol ditambahkan ke dalam campuran itu. Campuran magnesium syarat dan aerosol akan mencegah melekatnya tablet pada permukaan punch dan die, sehingga tablet yang dihasilkan memiliki permukaan yang halus dan mengkilat. Kemudian evaluasi campuran serbuk. Evaluasi campuran serbuk bertujuan untuk melihat karakteristik sifat alir dari campuran dan memastikan bahwa metode pembuatan tablet sudah sesuai dengan persyaratannya. Metode pembuatan tablet ini yang digunakan yaitu metode kempal langsung yang memiliki persyaratan bahwa serbuk memiliki karakteristik sifat alir yang baik. Jadi sifat alir dilakukan dengan dua metode yaitu metode corong dan metode pengukuran sudut diam. Selanjutnya, uji kecepatan alir dilakukan untuk menentukan sifat alir serbuk dengan menggunakan metode langsung, yaitu metode corong. Hasil kecepatan alir dari campuran serbuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu lebih dari 10 gram per detik, sehingga dapat dikatakan bahwa campuran serbuk telah memenuhi kriteria sifat alir yang baik. Uji sudut diam dilakukan dengan mengukur sudut diam dari campuran serbuknya. Semakin kecil sudut diam, maka serbuk akan memiliki kohesivitas yang kecil pada antar partikel, sehingga kemampuan alirnya menjadi lebih baik. Dari hasil yang didapat, diketahui bahwa tablet tidak memenuhi persyaratan uji sudut diam karena sudut diam yang diperoleh lebih dari 40 derajat. Persyaratan sudut diam yang baik adalah tidak lebih dari 40 derajat dan tidak kurang dari 30 derajat. Uji penetapan dilakukan untuk mengetahui kompresibilitas dari campuran serbuk. Semakin kecil nilai dari indeks pengetapannya, maka semakin baik sifat alir serbuknya dan semakin sedikit ruang kosong yang terbentuk. Next. Ketika campuran serbuk memiliki sifat alir yang baik, maka campuran serbuk itu memiliki ruang kosong yang minimal. Sehingga bila dibuat tablet secara kempal langsung, akan terbentuk tablet yang memiliki sifat keseragaman bobot yang baik. Dari hasil yang didapatkan, diketahui bahwa semua campuran serbuk memenuhi kriteria dari pengetapannya, yaitu kurang dari 20%. Selain itu, indeks pengetapan yaitu kurang dari 20, sehingga dapat dikatakan bahwa campuran serbuk memiliki sifat alir yang baik. Selanjutnya ada evaluasi tablet sublingual. Pada tablet sublingual dilakukan uji keseragaman bobot, uji kekerasan tablet, waktu hancur, uji kerapuhan, dan waiting time. Next. Uji keseragaman bobot. Diambil 20 tablet dan ditimbang satu persatu, dihitung rata-ratanya, lalu dilihat bobot tablet yang telah ditetapkan. Pada tablet sublingual dalam uji keseragaman bobot memiliki syarat yaitu tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang sebesar 10% dari bobot rata dan tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang 5% dari bobot ratanya. Didapatkan hasil bobot rata yaitu 0,15 yaitu 0,143 sampai 0,1584 dan range 10% bobot yaitu 0,1358 sampai 0,1660. Uji keseragaman tablet. Diletakkan tablet secara horizontal pada hardness tester, lalu salah satu bagian dari mesin akan bergerak maju untuk menghancurkan tablet dan alat akan membaca ukuran kekerasan tablet yang hancur. Kemudian dihitung rata-rata dari hasil yang didapat. Pada tablet sublingual uji kekerasan memiliki syarat tablet sublingual memiliki kekerasan 4-8 kP. Didapatkan hasil tablet sublingual tidak memenuhi syarat. Next. Pada evaluasi waktu hancur diletakkan 6 tablet dalam tabung masing-masing dan dimasukkan ke dalam satu gelas beker berisi 1 liter air suling pada suhu 37 derajat Celcius. Kondisi tablet seperti berada di bawah permukaan cairan pada gerakan ke atas dan turun tidak lebih dekat dari 2,5 cm dari bagian bawah gelas kimia. Jika salah satu tablet yang tidak memenuhi kriteria, maka pengujian akan diulang dengan 6 tablet berikutnya hingga 3 kali berturut-turut. Pada tablet sublingual, waktu hancur memiliki syarat yaitu kurang dari 2 menit atau kurang dari 120 detik didapatkan hasil evaluasi waktu hancur memenuhi syarat. Uji kerapuhan, diambil 20 tablet lalu ditimbang seluruh tablet secara bersamaan dicatat sebagai bobot awal. Seluruh tablet dimasukkan ke dalam drum dan dihidupkan tombol dengan kecepatan putar 29 putaran per menit. Tablet dibersihkan dari debu kemudian ditimbang kembali. Dilakukan perhitungan selisih dari penimbangan awal dengan penimbangan akhir dikali 100% akan didapatkan nilai persen kerapuhan. Pada uji kerapuhan, tablet sublingual memenuhi syarat yaitu persen kerapuhan kurang dari 1% didapatkan hasil tablet tidak memenuhi syarat. Selanjutnya,
Yang terakhir ada waiting time. Diletakkan 2 kertas saring dengan diameter 10 cm dalam cawan Petri yang mengandung 0,2% bobot per volume larutan saliva buatan 3 mili dengan pH 6,8. Larutan saliva dibuat dengan campuran NaCl 0,126 gram, KCl 0,964 gram, KSCN 0,189 gram, KH2PO4 0,665 gram, dan urea 0,200 gram ke dalam 1 liter Aquades. 3 buah tablet dengan hati-hati ditempatkan pada permukaan kertas saring. Waktu yang dibutuhkan tablet untuk berubah warna menjadi lebih pekat dari sebelumnya disebut sebagai waktu pembasahan. Pada tablet sublingual, waiting time memiliki syarat yaitu kurang dari 2 menit. Didapatkan hasil waiting time tidak memenuhi syarat yang baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan, berdasarkan data hasil evaluasi terhadap tablet sublingual yang ada pada literatur, terdapat beberapa poin yang tidak memenuhi syarat, antara lain uji kekerasan tablet, uji kerapuhan, dan waiting time. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena persentase bahan penghancur yang digunakan terlalu tinggi, sehingga akan menyebabkan air dari luar itu lebih mudah masuk dan kontak dengan bahan penghancur, sehingga menyebabkan tablet akan mudah pecah. Lalu, tablet juga mudah pecah yang disebabkan karena udara yang lembab dan air yang masuk ke dalam pori-pori tablet, sehingga tablet mudah rapuh, kemungkinan karena kandungan Mg stearat menghalangi pori-pori dan tablet akan sulit dibasahi. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami pakai. Dan ini merupakan literatur yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.